Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ubah hatiku jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Oh, sepertimu Yesus, mengasihi dengan tulus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu,
pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Oh, seperti-Mu Tuhan, tulus mengasihi, seperti-Mu Tuhan. Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan, seri perumpamaan. Hari ini perumpamaan yang terakhir yang ditulis dalam kitab Matius. Matius 13 ayat 47 sampai 53. Perumpamaan tentang pukat. Demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, perumpamaan terakhir ini berbicara tentang akhir zaman. Bagaimana keadaan akhir zaman? Digambarkan seperti nelayan yang mengumpulkan tangkapan dari dalam pukat yang dia telah tebar semalaman. Ketika tiba waktunya yang dirasa cukup, dia akan kembali menarik pukatnya dan mengeluarkan semua tangkapan di dalam pukatnya itu. Ikan-ikan yang baik dan bernilai akan dikumpulkan. Sebaliknya, tangkapan yang tidak berguna akan dibuang. Demikian juga nanti pada waktu akhir zaman, ketika tiba waktu Tuhan, maka para malaikat akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang orang jahat. Orang benar akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, sedang orang jahat akan dihancurkan dalam penghakiman terakhir di neraka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, betapa sering kita mendengar hal ini. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh menjadi gentar? Saya harap pagi hari ini, perenungan ini membuat kita menjadi gentar dan lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Alkitab terus dengan konsisten menyatakan bagaimana Allah membenci orang fasik, tetapi mengasihi orang benar. Siapakah orang fasik itu? Mereka yang menolak untuk takut akan Tuhan. Mereka itulah orang fasik. Dan siapakah orang benar itu? Orang benar adalah mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan. Setiap tindakan yang terpuji dan yang benar, semuanya akan terlihat di akhir zaman nanti. Juga setiap tindakan yang palsu dan fasik, semua juga akan menjadi nyata di akhir zaman nanti. Tidak ada yang dapat lolos dari penghakiman akhir zaman. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh hidup dengan benar. Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dialah yang telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dialah yang harus menjadi sumber kekuatan kita untuk hidup
di dalam kebenaran. Perhatikan cara hidup kita. Hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai menjatuhkan kita dalam penghakiman Allah nantinya. Tetapi sebaliknya, menjadikan kita orang-orang yang diperkenan Allah. Sekali lagi kita harus berhati-hati dalam menjalani cara hidup kita. Sebab ada penghakiman Allah. Siapa yang senang menipu, jangan lupa ada penghakiman Allah. Siapa yang terus masih menindas orang lain, jangan lupa ada penghakiman Allah. Siapa yang masih terus hidup dalam percabulan, jangan lupa ada penghakiman Allah. Siapa yang mengejar mamon lebih daripada mengasihi Tuhan, jangan lupa ada penghakiman Tuhan. Siapa yang terus mengabaikan Tuhan, menolak untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan, ingat ada penghakiman Tuhan. Kiranya setiap kita menjalani hidup sebagaimana seharusnya sebagai umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kita. Kiranya hidup kita bernilai di hadapan Tuhan, menjadi harta yang berharga, sama seperti Tuhan telah menjadi harta yang berharga bagi kita. Selanjutnya perumpamaan ini ditutup dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengertikah kamu semua itu? Dan mereka menjawab, ya, kami mengerti. Berbeda dengan sebelumnya, para murid menjawab bahwa mereka tidak mengerti. Tetapi di akhir perumpamaan-perumpamaan yang terus dijelaskan Tuhan Yesus, mereka menjawab, ya, kami mengerti. Inilah yang disebut ada pertumbuhan iman. Dulu tidak mengerti, sekarang mengerti. Dulu bodoh, sekarang bijak. Dulu cemar, sekarang suci. Bapak Ibu, ada orang-orang yang menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi tetap tidak bertumbuh dalam iman. Cara hidupnya tidak berubah, tidak juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Imannya tetap kerdil, hidupnya tetap cemar, dan tidak mengerti apa-apa. Kiranya kita sekalian tidak seperti ini. Dan bagian ini dilanjutkan kalimat Tuhan Yesus bahwa pelajaran tentang kerajaan surga akan memperkaya siapapun yang mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh. Para ahli Taurat akan sangat merasa limpah karena pengajaran yang Yesus berikan. Mengapa demikian? Karena dia telah mempunyai perbendaharaan harta yang sangat limpah. Setelah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka tidak hanya mengerti perjanjian lama, tetapi mereka juga mengerti ajaran tentang kerajaan surga yang dari Yesus, yang menggenapi seluruh pengajaran perjanjian lama dan kitab para nabi. Akhirnya, dua hal dari perumpamaan hari ini. Yang pertama, kiranya Tuhan memberikan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan karena kita adalah umat tebusannya yang dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan kasih di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga kita dijumpai sebagai orang-orang benar, bukan sebagai orang-orang fasik. Orang-orang benar yang akan berkumpul bersama dalam pesta rohani di akhir zaman bersama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kita. Tidak seperti orang fasik yang akan dibinasakan di api neraka. Yang kedua, Tuhan mau melalui perumpamaan ini kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengertian. Oleh sebab itu jangan berhenti belajar firman Tuhan. Renungkan setiap hari, renungkan siang dan malam. Tapi lebih dari itu semua, lakukan. Maka kebenaran-kebenarannya akan digenapi dalam kehidupan kita. Janji-janji berkatnya akan digenapi dalam kehidupan kita. Bila kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman yang kami baca renungkan hari ini, dengarkan hari ini. Kami mengerti dari pengajaran perumpamaan-perumpamaan hal kerajaan surga. Pada akhirnya ada dua jenis manusia di dunia ini yang akan dikelompokkan.
orang benar atau orang fasik. Orang benar akan berkumpul bersama Tuhan dalam pesta rohani di surga. Orang fasik akan dibinasakan di api neraka. Tuhan, terima kasih kami boleh mengenal dan menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami menerima anugerah keselamatan. Dan oleh anugerah keselamatan itu, kami dibimbing oleh Allah Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami. Tiap hari makin dibentuk, makin serupa dengan Kristus. Karena yang serupa dengan Kristuslah yang layak untuk masuk kerajaan surga. Kami umat-Mu, kami milik-Mu, kerjakan seturut kehendak-Mu Tuhan. Bimbing kami, pimpin kami, bentuk kami seturut kehendak-Mu. Biar kami menjadi bejana yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau setiap hari kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, mengerti dan melakukannya. Lebih daripada itu, menyaksikannya, supaya dunia juga diselamatkan. Sertai kesaksian kami oleh pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Berkati umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama. Kami terus berdoa untuk pengabaran Injil, supaya banyak jiwa dimenangkan, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja agar menjadi terang kemuliaan Allah yang menuntun setiap umatnya makin mendekat kepadamu, menjadi serupa, dibentuk, diarahkan, dimuridkan menjadi murid Kristus yang sejati. Roh Kudus berkarya dalam gereja GKI Sema, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu dan menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu yang berdagang, yang berkantor, yang bekerja menjual jasa, yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan umat-Mu sehingga menghasilkan yang terbaik untuk masa depan lebih baik, untuk mendukung pekerjaan Tuhan diluaskan, untuk menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berduka Tuhan beri penghiburan. Memasuki masa pancaroba, beri kesehatan semua umat Tuhan. Beri kekuatan dan ketahanan. Dan tak lupa kami bawa bangsa negara kami Indonesia. Tuhan terus mengawal, kami terus memberkati bangsa ini dengan keadaan yang baik. Dijauhkan dari bencana-bencana, dijauhkan dari kerusuhan, anarkis, intoleransi. Tuhan jauhkan semua, biar Indonesia menjadi harmonis, hidup saling mengasihi, menjalankan kasih Tuhan dan pengajaran Tuhan. Dan Indonesia menjadi lebih baik, karena rakyatnya rukun. Diberkati para pemimpinnya, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, juga staf menterinya dapat bekerja dengan baik, membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ini doa kami, memberkati bangsa negara ini. Dan sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.